Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang perjalanan kasus Sony Eranata, alias Ustadz Maher At-Twailibi. Sony Eranata atau Maher At-Twailibi meninggal dunia pada Senin malam 8 Februari 2021 di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta. Polisi menyebutkan Maher sempat menolak tawaran untuk dirawat di rumah sakit 2 hari sebelum dia meninggal. Polisi juga menyatakan pihak keluarga sudah mengetahui penyakit yang diderita mendiang. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan terkait riwayat medis dari Maher. Karena itu, polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak berspekulasi soal penyebab kematian Maher di Rutan Bareskrim karena ia meninggal akibat sakit. Polisi menjelaskan kronologinya. Dalam proses penahanan pada 20 Januari 2021, Maher menderita sakit. Dan penyidik kemudian membawanya ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 1 minggu berselang, Maher kembali ke tahanan karena tim medis menyatakan kondisinya sudah membaik. Pada 4 Februari 2021, Kejaksaan menyatakan bahwa berkas penyidikan Maher sudah lengkap. Di hari yang sama, penyidik pun melakukan pelimpahan tahap 2 atau menyerahkan barang bukti serta tersangka ke Kejaksaan. Dengan demikian, status Maher sudah menjadi tahanan Kejaksaan, tapi ia dititipkan di Rutan Salemba. Namun, Kejaksaan Negeri Kota Bogor sudah resmi menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan karena tersangka sudah meninggal. Lalu pada 6 Februari 2021, dokter kepolisian di Rutan Bareskrim Polri sempat menyarankan kepada Maher untuk kembali menjalani perawatan RS Polri. Saat itu, Maher menolak rekomendasi dari dokter tersebut. Ia ingin tetap berada di rumah tahanan Bareskrim dan tentunya mendapat perawatan dari dokter kepolisian. Hingga pada akhirnya 8 Februari 2021, Maher dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Kabid Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers yang digelar secara online pada 9 Februari 2021 mengaku enggan membeberkan informasi mengenai penyakit yang diderita Ustadz Maher sebelum meninggal karena terlalu sensitif dan bisa mencoreng nama baik keluarga mendiang. Namun kuasa hukum Maher, Novel Bamukmin mengatakan Maher mengidap sakit radang usus akut sebelum meninggal dan juga mengalami alergi kulit akibat cuaca yang buruk beberapa waktu terakhir ini. Maher memang sempat dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, tapi menurut Bamukmin, perawatan itu tidak maksimal. Ia juga sempat mengajukan penangguhan penahanan Maher, namun ditolak oleh Bareskrim Polri. Sebelumnya, pada 28 Desember 2020, Iklima Ayu, istri Maher, juga pernah mendatangi kantor Bareskrim Polri untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap suaminya. Ia berharap Maher dapat dibebaskan setelah menjaminkan dirinya sebagai upaya penangguhan penahanan. Tapi polisi tidak mengabulkan permohonan itu. Maher ditangkap pada 3 Desember 2020 dini hari di rumahnya di Bogor, Jawa Barat, dan ditahan sejak 4 Desember 2020. Dasar penangkapannya adalah Maher diduga telah menghina tokoh Nahdlatul Ulama Habib Lutfi bin Yahya lewat kicauan di akun Twitternya @ustadzmaher_ yang berbunyi demikian. "Iya, tambah cantik pakai jilbab, kayak kiainya Banser ini ya," disertai foto Habib Lutfi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono menjelaskan, kata kunci dalam kasus itu terletak pada kata cantik dan jilbab, yang seharusnya digunakan untuk perempuan, sedangkan Habib Lutfi adalah laki-laki. Awi juga menegaskan, seorang kiai adalah ulama yang ditokohkan dan diutamakan di agama Islam, serta memiliki nilai religi yang tinggi. Maher pun ditetapkan sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA
Dan polisi sudah meminta keterangan ahli bahasa serta ahli ITE. Dalam kasus ini, Maher terancam hukuman 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Sebenarnya siapa itu Ustadz Maher At-Twailibi? Maher adalah seorang pendakwah asal Medan, Sumatera Utara dengan nama asli Sony Eranata. Semasa hidupnya, meski sibuk berdakwah, ia masih tetap aktif bermain media sosial dan juga sering mengunggah video-video dakwahnya. Sosok Maher juga diketahui cukup dekat dengan sesama pendakwah Ustadz Abdul Somad. Mereka terlihat akrab saat berbagi panggung dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad di Sumatera Utara. Dalam sebuah ceramahnya pada 2017, Maher menyatakan Indonesia adalah negara tagut, di mana pemerintah adalah bagian dari musuh Islam. Hal itu diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Ormas yang digunakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Maher juga dengan keras menyebutkan Undang-Undang Ormas akan digunakan pemerintah untuk membubarkan gerakan Islam lainnya. Untuk itu, menurutnya, Undang-Undang Ormas harus dilawan oleh kelompok Islam. Ia juga dikenal publik sebagai pendukung Front Pembela Islam dan Habib Rizik Syihab. Nama Maher mulai mendapat sorotan setelah perang status dan komentar di media sosial dengan artis Nikita Mirzani pada tahun 2020 lalu. Nikita sendiri mengungkapkan kedukaan yang mendalam atas wafatnya Maher. Melalui unggahan di akun Instagram miliknya, Nikita mengirimkan doa terbaik bagi mendiang pendakwah yang pernah jadi seterunya itu. Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Sony Eranata alias Ustadz Maher At-Twailibi. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.